Sumatera Utara, terdapat danau yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat kota Medan. Dahulu kala, danau ini memiliki cerita yang bersejarah, di mana danau ini bekas galian tanah untuk pembuatan jalan tol Belmera, atau disebut dengan Belawan Medan Tanjung Morawa. Jalan ini merupakan jalan tol penghubung dari ketiga wilayah tersebut yang dibangun pada tahun 1986. Nah, tadi adalah cuplikan sejarah dari Danau Siombak. Saya Kiada Zahra dan tim akan mengupas beberapa sejarah dari Danau Siombak. Di sini saya akan menjumpai narasumbernya langsung di sekitar Danau Siombak yang berlokasi di Payapasir, Kecamatan Medan Marelan. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Tato, kawan dia lagi. Berapa lama Bapak berada di tempat ini? Kalau untuk berapa lamanya ya sudah lama, bukan kalau dia walaupun saya bukan kelahiran di sini, tapi sudah lama berdomisili di sekitaran wilayah Siombak ini. Apakah danau ini dulunya tempat penggalian pasir untuk jalan tol? Kalau dibilang khusus tidak, tapi untuk sebagian daripada jalan tol itu dan memang dari sini. Bukan sebagian, bukan seluruhnya. Jadi hanya untuk mencakupi daripada kapasitas pembuatan jalan tol untuk wilayah Belawan. Jadi itu pada tahun 80-an dilakukan penggalian ya untuk menambah daripada konstruksi jalan tol tersebut. Mengapa bisa dikatakan dengan Danau Siombak? Apakah ada arti di balik nama tersebut? Untuk nama Danau Siombak sendiri, tujuannya itu karena bukan dikhususkan, karena hasil galian yang terbentuk sebagai danau tersebut itu berada di wilayah atau kampung Siombak, sehingga nama danau ini terikut daripada nama kampung tersebut yang bentuk dinamakan sebagai Danau Siombak, dan kebayang notabene-nya berada di wilayah Siombak. Baik, siapakah orang yang mendirikan tempat ini atau pertama kali mengelola danau ini? Untuk pengelolaan daripada penggalian itu pemerintah bersama pihak pengembang daripada jalan tol Belmera, dan untuk lokasi wisata yang ada di seputaran Danau Siombak ini itu dulunya didirikan atau dikelola oleh almarhum Bapak Nenek Muhammad Hasyim yang mengelola tempat wisata. Baik, kalau boleh tahu apa saja sih keunikan yang ada di Danau Siombak ini? Keunikan daripada yang ada di Danau Siombak ini ya boleh dibilang karena ini wilayah danau yang sekarang sudah terhubung dengan laut melalui aluran anak sungai 70.000. Pada tahun berapa resmi dibukanya Danau Siombak? Danau Siombak untuk edukasi masyarakat itu dibuka sekitar tahun 96 yang dikelola oleh Bapak. Baik, adakah sisi positif dan negatif Danau Siombak? Untuk sisi positifnya, Danau Siombak yang sekarang ini telah dibuka sejak tahun 96 itu dibuka sebagai tempat berwisata. Sisi baiknya itu masyarakat bisa menambah income-nya daripada wisata edukasi tersebut. Sementara untuk sisi negatifnya, karena Danau Siombak terhubung dengan laut, dengan sungai, itu ada dua sungai yang terhubung, yaitu Sungai Bederak dan Sungai Babura yang berasal dari hamparan Perak. Sisi negatifnya itu apabila terjadi pasang dan ada hujan di hulu, sampah-sampah itu
masuk ke wilayah Danau Syomba ini. Satu kata untuk Danau Syomba, tetap menjadi bersih dan asri. Bagaimana sejarahnya Danau Syomba itu berdiri atau terbentuk pada tahun berapa? Danau Syomba itu terbentuk pada tahun 1984 dari penimbunan Jalan Tol Bomera. Jadi Danau Syomba ini adalah danau buatan untuk pembuatan Jalan Tol Bomera. Jadi dari tanah timurnya itu. Itulah sejarah. Mengapa bisa dikatakan dengan nama Danau Syomba? Apakah ada arti? Kalau secara dia ini tidak ada, cuman kalau secara masyarakat umum mengatakan Danau Syomba itu kemungkinan besar karena dulu ini ombaknya sangat besar. Jadi dinamakan danau yang mempunyai ombak besar, jadi namanya Danau Syomba. Siapakah orang yang mendirikan tempat ini dan pertama kali mengelola danau ini? Kalau yang mendirikan tempat ini ya mungkin keluarga besar kami lah kan. Tapi sebenarnya danau ini kan danau buatan. Jadi danau ini sendiri adalah punya orang pribadi. Cuma kita juga ada tanah yang kita kelola. Karena berdampingan dengan Danau Syomba, maka kita jadikan ini tempat destinasi wisata. Positif dan negatif ya. Sisi positifnya banyak, artinya sebenarnya kalau masyarakat ini mau membangun Danau Syomba sebagai salah satu sumber daya alam di tempat ini, maka mereka akan mendapatkan dampak positif karena kan bisa kita jadikan destinasi dan akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Namun apabila kita jadikan segi negatif banyak, karena Danau Syomba ini juga menjadi satu dampak, yaitu pasang surut. Jadi Danau Syomba ini ada sekitar 5 tahun ini tidak bisa lagi membendung airnya sehingga melewati batas benteng yang ada. Apa harapan kakak gitu untuk Danau Syomba sendiri? Harapan besar selaku masyarakat dan juga pengelola Taman Wisata Danau Syomba adalah bagaimana masyarakatnya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, terutama Danau Syomba ini, dengan cara tidak membuang sampah atau melestarikan alamnya dan menjaga alamnya agar nampak terawat, nyaman, aman, dan bersih. Dan bagi pihak pemerintah yang diharapkan adalah bagaimana pemerintah turut serta mendukung masyarakat untuk menjadikan desa ini adalah sebuah desa wisata. Selain dari pemandangan danaunya, apa yang bisa ditonjolkan oleh Danau Syomba itu sendiri ya? Atau mungkin kulinernya? Iya, sebenarnya Danau Syomba ini banyak segi positif yang kita dapatkan apabila kita bisa mencari manfaatnya. Misalnya gini ya, untuk airnya sendiri Danau Syomba ini sudah sangat bermanfaat bagi petani karena bisa kita lihat sekeliling kita adalah tambak, yang mana sumber airnya itu ya kita dapat dari danau ini. Yang kedua, apabila bisa kita kelola juga untuk kuliner, banyak juga sumber daya alam yang dapat mendukung kuliner karena di sini juga banyak terdapat ikan, baik kepiting, itu bisa kita kelola di sini untuk menjadi ciri khas tersendiri kuliner yang ada di sini, terutama ikan nilanya yang terkenal dengan tidak bau amis, garing, dan rasanya itu lebih manis dibandingkan ikan nila yang sejenis tapi di tempat yang lain.
Siombak, aktivitas pariwisatawan bisa kita lihat dari beberapa fasilitas yang berada di Danau Siombak, seperti penginapan, ruang untuk karaoke, pemancingan, dan menyediakan kuliner. Tahu nama ibu siapa? Bu Lina. Bu siapa? Bu Lina. Kenal asal Bu. Asal kami Pasar 10. Helpet ya. Helpet. Pasar 10 Helpet tersedia ya. Dari mana ibu tahu wisata Danau Siombak? Memang udah terkenal udah sini. Udah kami orang sini udah tahu lah. Udah terkenal memang ini juga. Apa kesan menarik setelah melihat Danau Siombak? Pemandangannya menarik Pak. Pemandangannya oke. Seberapa sering Ibu berkunjung ke Danau Siombak? Kami udah sering lah, kami udah sering juga. Udah sering ya? Waktu belum begini kami udah mari. Berarti Ibu nih pelanggan setia Danau Siombak lah Bu ya. Entah mungkin ada yang perlu diperbaikin lagi. Ya kalau bisa diperluas, besar lagi, ya, biar enak. Ya ada permainan-permainan yang kurang ini. Jadi anak-anak ngajak anak-anak. Danau Siombak juga menyediakan aneka ragam satwa dari berbagai jenis seperti kambing. Nah, bagaimana cara beliau merawat dan memastikan kondisi kesehatan setiap jenis ekor kambingnya? Ya kayak gini lah Bang, kegiatan di Taman Wisata Danau Siombak sambil nunggu pengunjung kan, urus-urus kambing nih. Mana tahu pengunjung pun suka ya kan. Kalau yang ini Bang, jenisnya merino ini Bang. Iya. Selain jenis ini ada jenis yang lain Bang? Ada, itu ada Airship yang hitam putih. Ada juga Excel. Selain kambing Bang, apa aja yang diurus Bang? Ada ayam juga, itu ada ayam hutan dari Sulawesi. Ada juga ayam Polandia itu. Ada juga ayam kapas yang warnanya putih itu, ayam kapas. Lucu Bang ya kambing Bang ya. Itu ada kambing yang pakai kalung warna pink itu kambing apa Bang? Itu Airship, jenisnya Airship. Airship ya. Ya. Oke Bang. Oke. Bagaimana kehidupan masyarakat di sekitaran Danau Siombak? Kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi masyarakat yang ada di sekitaran Danau Siombak. Tentunya, Danau Siombak menjadi kunci bagi masyarakat untuk mencari ikan guna menyambung hidup. Selain menjadi profesi sebagai nelayan, masyarakat sekitar juga memanfaatkan alam sebagai sumber mata pencarian, seperti yang bisa kita lihat daun nipah atau pucuk daun nipah menjadi salah satu sumber mata pencarian masyarakat sekitar. Ya ini cari-cari ikan di sini kan bebas. Dulu kan bebas aja. Tanah ini deh kalau udah dibikin danau apa nih wisata ini salah. Kalau saya bebas ya juga lah. Jadi apa kegiatan Wak sehari-hari Wak? Inilah jaring sini danau. Jaring ikan hilang. Tapi jaring ini semalam enggak tadi pagi lah juga pagi tadi tak angkat. Kurang ikannya kurang. Jadi ini kerjaan sampingan aja Wak ya? Untuk cari untuk belanja juga lah. Jaring-jaring nggak ada ikannya ya udah. Nyari ini pucuk ini danau juga ini. Jadi ini dikumpul-kumpuli kira-kira berapa banyak Wak satu hari? Lah ya paling dapat 15 kilo. Kalau sekilo dia berapa harganya? Murah. Kalau
bikin ready ini kan bahasa gini 2.500. 2.500 kali 15 kilo kan lumayan juga kan? Apalagi itu ya udah pada belanja lepas lah. Lepas rokok lah. Iya lah, belanja. Jadi kalau di sini mata pencariannya nelayan lah. Nelayan semua lah. Tangkap ikan, itu aja lah. Mana ada yang lain? Selain nelayan Nggak ada lah. nggak ada. Kalau sini semua rata-rata lah. Masih bergantung sama danau lah. Iya, itu aja. Tapi kalau dibandingin lah dulu sama sekarang itu kayak mana ikannya? Enak lah dulu. Dulu enak dulu ya. Apanya nggak ada banyak orangnya kan, sedikit. Sekarang kan makin banyak. Jaring itu kan? Jaring, jalan-jalan, nangkul kayak gini. Udah diangkatnya gitu aja, duduk aja di sampan. Gitu pun dapat ya? Jam-jam kan makan bumbu dia kepiting. Kepiting mau juga dapat? Dapat. Ini air bor ya? Tidur. Air bor ya? Udah tempari caleg-caleg. Oh dari cara Gratis. gratis ya? Ini namanya gratis. Udah musim kampanye lu. Pada itu asing kan. Iya iyalah. Ini kuman ini aromatiknya. Kuman Aneh nggak bisa nih. minum aja minum ya. Nggak boleh minum es. Mati langsung denyut terus. Padahal enak kali itu. Enak tapi itulah tadi deh, mikir kesehatan ya kan. Langsung dia. Kalau es ini memang itu ya utama kali. Yang diutamakan. Ini kalau satu hari ini dapatnya berapa nek? Enggak tentu juga lah. Enggak bisa dipastikan ya. Itu udah hitungannya kayak mana? Per kilo apa per biji? Kalau dia dijual basah per kilonya 2.500. Kalau dijual kering 6.600, 6.500 kering. Jadi kalau nenek biasa tunggu kering? Salah, cepet. Oh, cepet ya? Kadang kering karena lama kali kan prosesnya, sampai 3 hari nanti jemurnya. Iyalah. Cepet dia nek pokoknya. Jadi jual basah aja. Mesin gitu. Hah? Mesin budi itu. Oh, yang ceritakan Kak Dias malam tuh. Tapi bukan dia yang ngambil. Katanya. Lawat biasa dapat ikan-ikan apa aja pak? Gabus. Gabus ya? Gabus apa lagi pak? Gabus aja mandi gabus semua. Oh ya? Ada gabus air asin ya? Ada banyak. Gabus pasar, Pak? Hah? Gabus pasar atau gabus biasa? Gabus biasa. Bukan apa pak? Danau Siombak akan terus menjadi objek pariwisata Kota Medan dan akan menjadi harapan masyarakat sekitar untuk generasi selanjutnya. Dan harapan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan surga yang tersembunyi ini agar menjadi salah satu ikon yang ada di Kota Medan. Terima kasih kepada pengelola Taman Wisata Danau Siombak. Terima kasih kepada masyarakat yang turut serta dalam film dokumenter ini. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Ali Mursyid Al-Fatoni. Dan sekali lagi, terima kasih untuk tim yang sudah berjuang. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain.